Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya pada kita semua yang tak putus-putus, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan terutama nikmat Ramadan yang alhamdulillah setiap harinya kita berpuasa, setiap malamnya kita mengisi-ngisi malam Ramadan kita dengan solat-solat dan tilawah-tilawah kita, Masya Allah. Dan alhamdulillah sudah hadir di layar kita ya Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Gurunda, Masya Allah, makin bikin haru aja. Allah. Masya Allah. Asli seneng, dan termasuk yang paling sering saya doain Ustadz Nas beserta semua yang ada di balik magnet rezeki dan yang membersamai magnet rezeki, dan apapun yang menjadi nawaitu, pikiran, langkah, dan semua yang menjadi ibadah dan amal saleh mudah-mudahan diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita minta nasihat Ustadz. Ausini. Ya siap, bismillah. Saya malah mau bawa ke kayak suasana pesantren. Siap Ustadz. Iya, ngaji gitu. Ngaji. Anggap aja apa ya? Ya nyantri gitu. Yeah. Mudah-mudahan punya pengalaman ngaji Sorogan, ngaji Bandongan gitu kan. Bersama guru begitu, kalau lah Allah izinkan saya menjadi guru. Ini ada artikel yang saya dapat dari video sebenarnya, tapi digubah dikit dan kita bacain teksnya berikut, kemudian ada sedikit hasyiahnya atau syarahnya. Bismillah, semuanya bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma insyaallah. Baik, Ustadz Nas yang dirahmati Allah, ini pas banget dengan tadi cuplikan dari video yang, kalau boleh tuh video saya minta ya, mau saya upload di IG sama di FB. Bagus banget. Bagus banget tadi kalimat Ustadz Nas yang sedikit tadi tuh, Allah. Saya sampai membuat dalam tanda petik, nggak ada ya, kalau tafsir sih kita mungkin nggak punya hak kali ya gitu. Makanya saya kalau nulis tafsir itu dalam tanda petik, yakni tadabbur. Tadabbur. Ya, sampai-sampai saya bilang sama kiai-kiai guru-guru saya, saya emang nggak mau punya pendapat kita bakal ke neraka dulu. Direjeng dulu di sono, dibakar dulu di sono, dicuci dulu di sono, dihabisin dulu di sono, ntar baru udah bersih dinaikin ke surga. Enggak. Saya bilang nggak mau, saya mah. Kagak mau dah, kagak mau dah. Kalau saya begitu mau udah pasti hancur dah. Karena dosanya banyak, paling banyak di antara manusia yang lain. Jadi sebagai zonnya saya, ya sebagai makhluk adalah bagaimana kemudian Allah merahmati saya dan merahmati siapa yang percaya bahwa bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabbi. Lalu apakah orang yang berpendapat seperti itu kemudian akan memiliki ketidakpedulian terhadap amal? Ya kalau ngomongin begitu mereka jadi suudzon dong sama kita, kan begitu. Yeah. Ya tentu kita kepada yang sayang sama kita, apalagi dia adalah arhamur rahimin, tentu kita malu dong, ya kan. Jadi ibadah kita bukan karena kita takut nih, tapi kita malu. Udah insya Allah dah gitu, baik sangkanya kita, mudah-mudahan kita mau. Lah tapi masa iya kita berdiam diri, kan begitu. Nah, saking saya juga dalam tanda petik beraliran feminisme kali ya gitu ya, karena berangkatnya beda dengan Ustadz Nas dan kawan-kawan. Kalau Ustadz Nas dan kawan-kawan kan berangkatnya dari kebeningan hati.
dari tanpa masalah, berangkatnya dari nggak ada dosa lah kira-kira begitu. Tapi kalau Yusuf Mansur ini masuknya ini lewat dosa gitu. Nah kan repot nih kalau tafsir saya, pentadaburan saya terhadap Al-Quran yang sifatnya adalah Jabbar gitu kan, Qahar, Malik. Lalu penafsirannya atau pentadaburannya jadi apa namanya, lawannya feminis apa itu? Maskulin. Maskulin gitu loh. Kayak Mm. saya bakal berhadapan dengan Allah yang Maha membalas. Iya betul, betul. Misalkan ketika saya mentadabburkan dalam tanda petik menafsirkan Maliki Yaumiddin. Saya bilang nuansa Maliki Yaumiddin tergantung zonnya saudara-saudara semua juga gitu loh. Hmm. Saya memilih aliran feminisme gitu bahwa jangan lupa loh sebagai yang memiliki hari pembalasan satu-satunya tunggal nggak bisa diinterupsi, dia mengawali dengan 2 kali Rahman, 2 kali Rahim, baru kemudian Malik. Allah. Emangnya nggak ngebaca tuh saya bilang. Seakan-akan kan Allah pengen ngomong begini kan. Wahai hambaku, kalian nanti akan ketemu aku loh. Yang di hari pembalasan secara tunggal. Dan kalian tahu siapa aku? Akulah Ar-Rahman. Akulah Ar-Rahim. Ar-Rahim. Akulah yang maha terpuji. Dan diulang lagi sama dia. Akulah Ar-Rahman. Akulah Ar-Rahim. Baru dia bilang, aku Malik Yaumiddin. Wah, jadi bukan begini loh, awas loh. Nanti lu ketemu Kapolres, abis lo digecek gitu ya kan. Nah, ini orang ceritanya nih ditangkep nih. Ditangkep dari Polsek, dioper nih ke Polres. Terus katanya orang-orang yang nganter, mati lo ketemu Kapolres lo gitu. Nggak taunya begitu ketemu Kapolres, dia malah menyayangi gitu loh. Allah. Dia malah mengasihi gitu loh. Begitu kemudian ketemu sama kita, terus dia bilang, mata kamu ini mata orang benar. Allah. Padahal mungkin dia bohong gitu loh. Mata kamu ini kayaknya mah bukan mata orang jahat. Dia udah baik-baik sini ya. Pintu kamar sel kamu nggak dikunci. Ada Allah yang maha melihat. Pokoknya tugas kamu, ini sapu, ini pel, kamu nyapu sama ngepel. Anggap aja tempat tidur kamu di situ. Ya, kamu nggak usah disuruh-suruh, balik aja sendiri ke situ. Ternyata begitu kita ketemu Kapolres yang kata orang ntar bakalan digecek, bakalan dihajar, bakalan kemudian habis. Ternyata kita ketemu Rahman Rahimnya Allah. Allah. Tetesan tuh orang. Nah, kira-kira kalau saya ditakuti sama orang, oh neraka lo, jahanam lo, bak. Saya bilang, iya sih gitu loh. Tapi, nah ini kita bicara dah malam hari ini. Ini pengantar gitu kan. Ya betapa kemudian saya berbaik sangka gitu. Terus saya baik sangka sama Allah. Enggak, insya Allah lunas. Enggak, insya Allah punya rumah. Enggak ada yang susah. Insya Allah lo bakalan dapat beasiswa. Enggak, udah pokoknya gampang itu gampang. Insya Allah, insya Allah. Sebagai bagian dari apa? Dari husnudzon. Dan ini pertanyaan Allah loh kepada kita semua. Yuk kita lihat layar kacanya kalau emang bisa ditayangin. Atau lihat handphone masing-masing karena sudah disebar insya Allah lewat Ustadz Nasrullah dan kawan-kawan Magnet Rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah memakai ayat 87 surah As-Saffat. Fama dhannukum birabbil alamin. Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam? Kira-kira kayak kita ngomong sama temen kita, emang lu anggap gua nih apa sih? Musuh. Gitu kan? Allah karim. Emang lu nganggap gue siapa? Orang lemah gitu, nggak bisa bantu lu nih. Lu anggap gue nggak punya duit, gue nggak bisa minjemin lu. Bahkan gue bebasin kok kalau emang lu mau. Lu bisa ambil rumah gua tuh. Lu bisa pakai mobil gua tuh. Kayak gitu loh. Kayak gitu kan. Nah ini yang nanya Tuhan itu loh. Emang kamu nganggapnya aku nggak kaya ya? Gitu. Mintanya kok dikit. Allah, begitu tuh. Fama dhannukum birabbil alamin. Kamu nganggapnya aku lemah gitu. Nggak bisa menjadikan kamu orang kuat di negeri ini. Orang berkuasa di negeri ini. Emang anggapan kamu kayak apa ya? Begitu pelitnya kah aku kepadamu gitu loh. Sehingga kok kamu nggak mendekat pada aku gitu loh.
Fama dzannukum birabbil alamin. Emang dosa kamu juga segede apa? Seluas apa? Kamu nggak ngaji tentang diriku. Yang mana aku bilang sejak aku ciptakan kalian semua. Bahkan sebelum ku ciptakan kalian semua. Bahwa rahmatku mendahului marahku. Bila kamu datang dengan dosa seluas bumi ini. Seberat bumi ini. Gunung semua dikumpulin ditimbang. Lebih berat daripada dosa kalian tuh. Lebih berat dosa kalian daripada semua benda di bumi ini. Satu bumi lagi ditimbang lebih banyak dosa kalian. Lalu kalian datang meminta ampun padaku. Apakah kalian mengira aku tidak akan mengampuni? Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Nas, Siap. waktu di awal-awal pencarian, saya jatuh cinta sama surah Ar-Rahman. Masya Allah. Jatuh cinta. Ya Allah. Memang Allah bilang yu'raful mujrimuna bisimahum. Tapi tafsirnya feminis. Paham nggak? Kata Allah apa? Aku kenali kalian dengan dosa-dosamu. Aku kenali kalian dengan tanda-tanda dosamu. Tapi justru karena itulah aku akan mengasihi kalian. Karena aku mengenali kalian. Ya Rabbi. Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang paling tinggi di akhirat nanti. Allah. Bukan di sini. Di sini aja udah begini, apalagi di sono. Pendosa mana di sini yang tetap dibolehin hidup sama Allah? Yang nggak dibolehin hidup ada? Enggak. Belum waktunya mah. Jadi ketika saya ditanya sama Allah, "Fama dzanukum birabbil alamin?" Siap ya Rabb. Aku yakin kau akan memberikanku istri. Aku yakin kau akan memberikanku anak. Aku yakin kau akan memberikanku rumah, tempat tinggal. Aku yakin kau akan memberikanku tanah, lalu ku bangun pesantren. Dan saya punya catatan untuk itu. Saya catat, inilah dugaanku kepadamu. Inilah prasangkaku kepadamu. Ini dia baik sangkaku kepadamu, ya Allah. Saya tulis 4 lembar folio, Ustadz Nas. 4 lembar folio. Tidak ada sedikit pun aku menduga bahwa engkau marah. Nggak ada. Kan kita kalau mau pulang punya salah gitu ya. Terus kita ngomong gini, ya, kayaknya dimarahin sama ibu. Ya. Yang bakal dipukul nih. Aduh, bakal dipukul, bakal dikunciin nih. Itu energinya mendahului langkah kita, Bos. Energi itu nyampe ke orang tua kita dulu. Nah, begitu nyampe ke orang tua kita, dia yang ngomong, nyamber. Ntar kalau pulang gue sabet tuh anak, gitu. Siapa yang salah coba? Siapa yang salah? Bukan emak kita. Kita ngirim energinya, energi itu. Teman kita nggak berani pulang. Terus kita ngirim energi baik. Lu pulang ke rumah gue aja deh. Tapi kan emak lu lebih galak daripada emak gue. Kata siapa? Enggak, insya Allah deh. Insya Allah deh. Gue tahu deh. Emak gue ini top punya dah. Bismillah yuk. Kita berdoa dah. Kita minta ampun sama Allah. Terus kita minta maaf sama orang tua kita. Enggak apa-apa deh. Nah, energi yang enggak apa-apanya itu, baik sangka itu nyampe juga ke orang tua. Allah. Ditelepon nih dia sama orang tua yang sebelah. Weh, udah tahu lo, anak lo tuh begono begini-begini sama anak gue. Masa sih? Iya, udah. Terus orang tua kita istighfar. Astagfirullah. Baru aja dapat kabar baik tentang kakaknya. Sekarang dapat kabar buruk tentang adiknya. Ujian apa nih ya Allah? Kalau emang ini salahku ya Allah, ampuni aku. Tapi ini kelihatannya kok satu-satu nih ya Allah. Pengennya sih 2 deh, jangan 1 ya Allah. Mudah-mudahan dengan jalan kesalahan ini anakku bisa menjadi seperti kakaknya. Allah. Terus kita pulang. Begitu kita pulang karena energi yang kita bawa bukan energi takut. Tapi energi minta dikasihi, minta disayangin. Percis juga seperti kita mau diusir dari kontrakan. Fama dzanukum birabbil alamin, kita turunin. Kita turunin Ustadz Nas, kira-kira begini. Fama dzanukum binas. Maksudnya binasrillah, binasrullah. Fama dzanukum bi ibu kos. Allah. Fama dzanukum ya bi yang punya kontrakan. Fama dzanukum di perusahaan yang belum ngegaji dan belum ada THR. Kalau mulut kamu bilang, perusahaan gua mah payah, that's yang happen. Itulah yang bakal terjadi. Kenapa? Energi kita kekirim yang Ustadz Nas bilang. Pikiran jadi doa. Kalimat jadi doa. Makanya saya minta tuntar potongan itu. Siap Ustaz. Siap Ustaz. Cakep. Nah, begitu yang punya rumah kontrakan datang nih, ya kan? Tapi energi kita baik.
Memancar kepada dia, Ibu. Ibu bapak yang dirahmati Allah yang hari ini mengikuti pengajian ini, saya pun ikut belajar. Allah. Begitu dia mau marah-marah karena energinya baik gitu. Yang dia lihat apa? Rahmah. Kita kan suka minta sebagai doa kan. Unzurna ya Allah. Perhatikan kami ya Allah. Bi'ainir rahmah. Dengan matamu yang maha pengasih, maha penyayang. Bi'ainir ridha. Dengan matamu yang penuh dengan keridhaan. Begitu ibu kos nyampe ke kosan kita, kontrakan kita. Yang dia lihat bukan kita. Allah memalingkan mukanya kepada perutnya istri kita yang lagi hamil. Allah. Nah, siapa yang bisa begitu? Yang ngegituin tuh siapa? Famadhannukum birabbil alamin. Itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya. Loh, Neng, kamu lagi hamil gede begini? Iya, Bu Haji. Oh, suamimu ada? Assalamualaikum, Bu Haji. Oh, ini ya Allah, gue mau marah-marah. Bini lu lagi hamil tua begini. Ada gue puyeng dah. Ya. Jadi bagaimana rencananya ini? Ya, insya Allah Bu, kalau emang kita nggak ketemu juga, ya mau diapain? Allah. Kita mau keluar dah. Udah. Gue sih kalau udah ngeliat kayak gini ya udah, ya gimana? Gue juga, ya gue bingung. Udah lu di sini, tetep aja di sini. Lu lahiran di sini. Gimana? Abis lahirannya kita ngomong. Mau coba? Hah? Cakep nggak tuh? Siapa juga yang bikin dia nggak ngelihat bini kita yang lagi hamil? Allah juga. Famadhannukum birabbil alamin. Wah, kayaknya kita bakal diusir. Iya, bakal diusir. Hah? Begitu buka pintu, emang bini yang sama nih. Kejadiannya kejadian yang sama, tapi imannya beda. Mana laki lo? Gitu judulnya. Nggak ngelihat perutnya ada tuh. Nggak dilihat. Siapa yang membuat dia nggak ngelihat perutnya tuh istri? Siapa? Allah. Sebab apa? Zonnya jelek. Kita lanjut ya. Kita lanjut lihat bawahnya. Wa hadha su'alu wa in kana sayyiduna Ibrahimu tarahahu ala qaumihi innama yanbaghi ala kulli minna yatarahuhu ala nafsi. Nah, ibu-ibu kalau di pesantren begini nih anak-anak. Ya. Ustadz Nas sudah bikin pesantren, tradisi gini jangan dihilangin. Siap Ustaz. Jangan dihilangin, buka kitab, baca kitab aslinya. Beda kok, karena keberkahan penulisnya ya, nyambung ke kita. Dan itu kan berabad-abad jatuhnya. Yeah. Wahada su'alu, pertanyaan ini, ayu soal. Pertanyaan yang mana? Pertanyaan fama dhannukum birabbil alamin. Emang apa anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam? Nah, pertanyaan ini wa in kana sayyiduna Ibrahim tarahahu ala qaumihi, dilontarkan oleh baginda Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Innama yanbaghi ala kulli minna yatarahuhu ala nafsih. Tapi seyogianya ayat tersebut, pertanyaan ini juga setiap diri kita melontarkannya kepada diri kita sendiri. Allah. Nanti kalau kita udah nyampe, kita tanya juga sama istri kita. Bang, kita nggak jadi umroh nih. Jangan begitu. Nah, kita nyampein ke istri kita. Baba, siap. 300 juta, Bang. Apaan 300 juta? Lah, ini diterima di perguruan tinggi negeri, di UNS, kedokteran. Dan Baba kan kagak punya duit. Weh, kata siapa? Famadhannukum birabbil alamin. Emang anggapan kamu sama Tuhan kamu gimana? Ya itu kan Tuhan, makanya jangan ke Baba. Baba mah bukan Al-Hayyu, Baba bukan Al-Qayyum. Dia Al-Hayyu, dia Al-Qayyum. Dia ada, hadir. Yuk, masih ada wudhu? Masih, Mbak. Ayo kita sholat. Masih jam 8 nih. Kita doa. Ya, kita duha, kita doa. Bismillah. Insya Allah. Anggapan kamu kuliah, itu yang akan terjadi. Inna duha duha'u, wal baha'a baha'u, wal jamal jamalu, wal quwwata quwwatu, wal qudrata qudratu, wal ismata ismatu. Allahumma in kana rizki fis sama' fa'anzil, wa in kana fil ardi fa'akhrizu, wa in kana ba'idan faqarribu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana ya Allah haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu, bihaqqi duha'ik ba'at jamalik wa quwwatik atina ma ataita ibadaka salihin. Bahkan nak,
Fama dhannukum birabbil alamin. Bagaimana anggapanmu terhadap Tuhanmu? Siap Bapak. Saya yakin Allah pasti bikin saya tetap kuliah. Jangan nak naikin anggapanmu. Kamu Allah. pasti punya rumah sakit. Masya Iya. Allah. Makanya saya mah yakin aja 2024 presiden. Biar gimana juga biarin. Amin. Amin. Fama dhannukum birabbil alamin. Biarin udah. Hah? Ibadah paling tinggi berbaik sangka sama Allah, Nas. Allah. Allah karim. Hah? Kita lihat berikutnya. Yuk, kita lihat berikutnya. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yaqulu. Mantunya Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Ilahi, wahai Tuhanku. Merinding saya nih. Merinding nih. Ini saya banget nih, kita banget nih. Ilahi, anta dzu fadlin ya wa mannin. Engkaulah yang memiliki karunia dan anugerah. Engkaulah yang memiliki karunia dan anugerah. Kita jarang muji sama Allah tuh. Nah, kita bisa ngikutin uslubnya Sayyidina Ali. Ya Allah, engkaulah yang punya dagangan ini. Kira-kira begitu. Engkau juga yang punya pembelinya. Tugasku gimana? Tugasku kemudian ikhtiar. Dagangan ini punyamu, pembeli juga adalah milikmu. Pertemukan pembeli dan dagangan ini ya Allah. Ah begitu. Kalau kita kan kagak doanya. Kagak ada puji-pujian. Laku. Laris. Mujinya kagak ada. Nah Imam Ali dia memuji Allah. Ilahi anta dzu fadlin wa mannin. Tuhanku, engkaulah yang memiliki karunia dan anugerah. Wa inni, sedangkan aku dzu khataya, yang memiliki banyak kesalahan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Wa dhanni fika ya Rabbi jamilun. Fahaqqiq ya ilahi husna dhanni. Dan prasangkaku terhadapmu adalah baik. Maka wujudkanlah prasangkaku itu ya Tuhanku. Apa prasangkanya Imam Ali? Dimaafin. Fa'fu anni tadi. Dimaafin. Ya gue sih kayaknya udah gak bakal diampunin. Udah dah gue siap-siap aja ke neraka. Jangan begitu. Bahkan Nabi ngomel kok ketika ada orang bilang di emperan aja ya Allah. Nabi bilang gak salah doa begitu. Lah tapi gimana? Saya orang yang kagak pantas tinggal di Firdausil A'la. Nah kata Rasulullah. Jangan. Kalau minta-minta Firdausil A'la. Masa minta di emperan? Gitu. Kita lanjut. Wa an Abi Hurairah, ini sih masyhur banget dah. Anna Rasulullah jawab sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Allah. Kita belum ngomong soal Yunus ayat 9 loh. Mesti bersambung habis lebaran. Masya Allah. Siap Ustaz. Bisa rutin kayaknya Ustaz. Apa kata Allah? Ya? Ustaz Nas coba buka Ustaz Nas. Surat Yunus ayat 9. Ayat 9. Surat Yunus surat ke-10 ayat 9. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Apa kata Allah? Aku akan menunjuki kalian semua dengan iman kalian. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Mereka akan diberi petunjuk dengan apa yang mereka believe, apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai. Iman itu becoming thought. Ya, kemudian becoming apa? Becoming speech lah, apalah gitu ya. Omongan, kalimat. Udah, insya Allah gue mah yakin. Rumah lo, gue yang beli. Dia jadi kemana-manain. Gitu.
Habis itu Allah atur dah tuh, yahdihim rabbuhum biimanihim. Gila loh. I will lead you, kata Allah, by your belief. Wah, cakep gak tuh? Hah? Happy ending ini ayat judulnya. Judulnya happy ending. Ya. Tajri min tahtihimul anhar Fi jannatin na'im. fi jannatin na'im. Terus ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Fiha. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Happy ending. Salaman. Gua nggak nyangka lu bener-bener beli rumah gua, men. Makasih ya, men. Enggak, gue yang makasih udah dikasih kesempatan lu percaya sama omongan gue. Enggak, gue juga dulu bingung. Kok bisa gue percaya sama lu? Gue tahan orang-orang semua yang pada mau ngasih DP. Enggak, udah dibeli temen gue. Udah dibeli temen gue juga bingung. Bini gue juga bilang, abang kok percaya orang miskin kayak gitu? Saya dulu bilang, dia miskin duit tapi dia kaya iman. Allah. Kalau kita nggak percaya sama iman dia, kita salah. Lagian kita nggak buru-buru minta duitnya. Subhanallah. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Happy ending, bos. Sampai kemudian wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Balik lagi, itu teaser. Iklan habis lebaran. Nanti syawalan sama Yusuf Mansur. Ya. Mudah-mudahan diizinin Allah. Amin. Amin insyaallah. Oke, kita lanjut. Balik ke naskahnya. Sudah, Ustaz. Qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, fi syarhi Muslimin, di dalam kitabnya yang berjudul Syarahnya Hadis Muslim. Makna husnul dhanni billahi ta'ala, yakni ayyadhunna annahu yarhamuh wa ya'fu anhu. Makna berprasangka baik Allah adalah beranggapan bahwa Allah akan mengasihinya, bermurah hati padanya, dermawan kepadanya, berbagi kepadanya, baik yang diminta maupun tidak diminta, dan memaafkannya. Masya Allah. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qasaman billah, aku bersumpah demi Allah. Ma dhanna ahadum billahi dhannan illa a'tahu ma yadhun. Kata Ibnu Mas'ud, beliau salah satu petinggi qurra, ya, ahlul hufaz, petingginya salah satu Ibnu Mas'ud. Ya, kalau dia baca Quran kayak Nabi Allah Daud, burung berhenti terbang, nemplok. Angin aja pengen denger bacaan Ibnu Mas'ud. Pasir-pasir konon bergerak katanya. Mendekatkan dirinya kepada bacaan Ibnu Mas'ud. Nah, yang ngomong tuh dia. Generalnya para qurra, para hufaz. Qasaman billah, ma dhana ahadun billahi dhannan illa a'tahu ma yadhun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku bersumpah demi Allah, tidaklah seorang berprasangka dengan satu prasangka kepada Allah, kecuali Allah akan berikan, akan wujudkan, akan hadirkan, akan munculkan apa yang dia sangkakan. Allah. Benar kata Ustadz Nas tadi. Rugi kalau kita nggak percaya sama Allah yang baik-baik. Tapi kenyataannya begitu. Alah, wilayah iman mah nggak ada data, bos. Nggak ada fakta. Wilayah iman beyond. Kenapa? Karena bicaranya power of Him. The power of Allah. Udah nggak ada judul data fakta. Nggak ada. Ya gimana-gimana belum mikir. Lah, gue mau nggak mau pakai pikiran. Oh pakai iman sih. Kalau pikiran gue ngedukung, gue pakai. Kalau pikiran gue nggak ngedukung, ngapain gue pakai? Rugi amat. Rugi amat. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda. Apa katanya? Ud'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang nggak percaya. Dari hati yang lalai dan abai. Maaf nih Ustadz Nas, kadang-kadang kita pengen tawadu kan. Kita pengen rendah hati kan, tapi jadinya salah.
menurut saya loh ya kurang tepat. Contoh, kita ngangkat tangan nih berdoa nih. Terus kata kita apa? Gini saudara-saudara, sebelum kita berdoa nanti kalau Allah nggak ngabulin, sabar ya. Hmm. Kira-kira itu benar apa benar itu? Iya, iya, iya. Maksudnya kan bagus ya, Iya, nyuruh sabar kan ya. sabar. Tapi Tapi ada wilayah zon di saat situ. doa itu bukan wilayah sabar, Bos. Wilayah yakin dulu, Bos. Iya, Mari kita berdoa, tapi tolong ya, nanti kalau Allah belum kabulin, Allah. jangan marah-marah, ya. Jangan sampai nggak sabar, ya. Aduh, nggak begitu, Bos. Kita berdoanya lemes duluan. Oh, jadi ada kemungkinan nggak dikabul nih. Ada disclaimer dulu. Gitu. Coba kita belajar sama orang lain. Kita belajar sama orang lain. Kita belajar sama minhum misalnya. Doanya menggelegar, tempelkan layar, tempelkan tangan saudara di depan layar kaca. Haleluya, begitu katanya. Ini jangan dipotong nih kalian, dipotong masalah lagi nih. Ampun, Ustadz Yusuf Mansur ngomong haleluya katanya. Aduh bos, pokoknya ya saudara-saudara kalau emang dengar apa-apa dari orang yang jelek-jelek, tugas saudara adalah doain saya supaya Doa baik. ya. Itu aja. Masya Allah. Itu aja. Turunan dari famazonnukum birabbil alamin. Allah. Kalau Anda mencak jelek tuh makhluknya Allah, berarti Anda mencak jelek menciptakan. Kan sayang. Sayang, Nas. Sayang. Gue dengar dia begitu. Kalau gue dengar dia begitu, nih kita dengar nih anaknya begitu, yang marah bapaknya, iya nggak? Nggak pernah mikir kita kalau ngejelekin orang yang marah yang menciptakan kita. Allah. Nggak mikir, hati-hati loh. Emangnya mata kita sempurna ngelihat, mata kita banyak dosanya. Terus kita percaya sama mata yang begitu banyak dosanya. Kita dengar sama telinga yang sering banyak juga dosanya. Terus kita percaya sama pendengaran yang rusak juga frekuensinya. Allah. Janganlah. Sebaik-baiknya kita dengar yang jelek-jelek, kita doa sama Allah. Tapi benar yang tadi saya bilang, kita kadang-kadang kurang yakin gitu. Kalau berdoa itu ya bot gitu. Kita kalau doa, kalau ngeliat orang sampai bangun gitu loh. Ya Rab, gitu. Kita nggak begitu tuh doa. Apalagi kalau imamnya makin lama doanya. Begini, amin, awalnya amin, lama-lama turun. Terus bilang sama sebelah, gue duluan ya. Ya Allah, apa kata Abu Hurairah berdasarkan Rasulullah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Kalian tuh kalau mau tahu, Allah nggak bakal ngabulin dari doa yang dari awalnya aja udah nggak yakin. Allah. Ya Allah, saya pengen banget pergi haji tapi gimana ya? Ini sih nggak mungkin ya. Tahu dah, terserah kau aja dah. Ya nggak begitulah. Maksudnya sih dialog. Dibilang Ustadz Nas, dalam beberapa perkara tawadu tuh nggak benar. Iya. Dalam beberapa perkara loh, karena kelamaan ngomong begitu, terrepetisi terus, jadi jelek. Contoh nih, ya Pak Ustadz, perusahaan saya mah perusahaan kecil Pak Ustadz. Ngomong nggak ya? Perusahaan saya perusahaan kecil. Sama siapa lagi? Perusahaan saya perusahaan kecil Pak Ustadz. Maksudnya tawadu, tapi akhirnya subconscious dia punya otak, subconscious mind, itu dia nempel bahwa perusahaan lu kecil. Memang untuk tawadu harus ngomong gitu, bahwa perusahaannya kecil kan nggak perlu bos. Gestur tubuh lu aja jangan belagu. Itu udah tawadu kok. Iya. Ayo silakan dimakan, diminum. Insya Allah lah proyeknya kami insya Allah siap mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adik berapa site nanti? Adik 5 Pak. Kalau Bapak sanggup 10. Oh bisa siap. Insya Allah. Insya Allah. Doain deh. Nanti saya juga minta sama teman-teman berdoa. Terus nanti Bapak ikut selamatan sama kami. Kita potong sapi, potong kerbau, potong kambing. Kita selamatan. Kita sedekah kemana-mana. Insya Allah. Insya Allah lah mudah-mudahan. Allah kasih jabah. Semua set bisa kami tangani dengan baik. Nggak perlu juga kita ngomong. Ya perusahaan kami sih perusahaan kecil Pak. Tapi kayaknya sanggup. Ngapain juga? Ngapain juga? Ada mobil rusak. Terus kita ditanya, bisa ngerjain? Terus kita ngomong tawadu nih. Saya sih Pak, walaupun lulusan SMP, gampang itu mobil mah. Ya ngapain juga lulusan SMP gitu doang. Lulusan SMP-nya. Kagak ada urusan juga gitu loh. Emang lu ditanya gitu kan? Jawab aja. Insya Allah Pak bisa. Apakah itu menunjukkan ketidaktawaduan? Enggak bos. Enggak. Nggak mesti harus merendah,
lalu subconscious mind kita jadi masalah. Iya. Ini saya kecil misalnya ngomongnya begitu, terus lawan orang yang gede, terus kita ngomong begini, gua biar kecil, gua nggak takut sama lu yang gede, itu perlu amat ngomong begitu, iya kan? Yang benar gimana Ustadz Nas? Yang benar gimana ngomongnya? Yang benar. Kalau tadi nih ngomongnya begini, nih teman-teman yang hadir ya, Iya. dengan kanal macam-macam ya. Tadi omongannya gini, gue biar kecil, gue nggak takut sama lu yang gede. Nah, coba perbaiki omongan yang benernya gimana? Bismillah ya, kalau Allah izinkan, ana bisa ngelawan ente. Bukan, yang bener tusuk aja langsung nggak pakai ngomong. Iya. Ajar aja bos, ngapain ngomong? Itu yang bikin orang kecil ditakutin orang. Kenapa? Suka nyelonong duluan. Udah Aduh, gue jadi kesindir. Pakai ngomong-ngomong segala. Gue nggak takut sama lo yang gede. Alah, itu emang bagus. Iya. Emang itu bagus. Tapi yang paling bagus gimana? Tonjok aja dulu langsung. Bos. Kekenanya aja. Nih coba perbaiki omongan saya. Perbaiki omongan saya. Teman-teman, tolong perbaiki omongan saya. Diwakili sama Ustadz Nas. Saya ya Pak, walaupun matematika saya payah, tapi bahasa Inggris saya insya Allah Pak. Nah, tolong perbaiki. Ya. Gimana tuh? Saya Pak, bahasa Inggris saya insya Allah ya sangat fluent, sangat lancar. Salah Nas. Yang paling benar langsung aja ngomong bahasa Inggris. Oh gitu. Ladies and gentlemen, Alhamdulillah, I have learned English. Yeah. From I was kid, you know I eat kunci Inggris. You know kunci Inggris? I ever ketelenet ya kunci Inggris. Nah, gitu. Langsung aja ngomong bahasa Inggris. Ngapain ngomong-ngomong? Gue sih matematika gue biar payah, tapi bahasa Inggris gue bener. Lah, orang nggak perlu Pak. Ketawaduan kayak gitu nggak perlu Pak. Lalu kalau emang kita ngomong pakai bahasa Inggris, terus orang bilang kata kita belagu. Bukan, ini masalah gestur. Iya. Nah doa juga kayak begitu. Ya Allah, gimana ini ya? Pusing saya ini. Kayaknya sih susah nih, kok ngabulin susah nih. Ada malaikat ikut diskusi. Ini orang nyatetnya gimana? Lanjut, ayo paragraf berikutnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dakhala ala a'rabiyyin ya'uduh. Qala wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin, Allahumma shalli wa sallim ya'uduh. Qala la ba'sa tahur insyaallah. Faqala lahu la ba'sa tahur insyaallah. Qala qulta tahur? Kala. Bal hiya humma tafur atau tathur ala syai'in kabir tuziruhul kubur. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa na'am idan. Masya Allah. Rugi kan? Aduh. Rugi kan kalau kita sampai berprasangka jelek. Nabi udah bilang, lah bahasa udah, ini mah pembersihan aja. Lah orangnya ngotot. Bukan, ini mah penyakit demam tinggi yang menyeram orang yang sudah tua. Nanti dia bakal kekubur, mati nih orang. Nabi bilang, iya, naam, idan. Ya gimana kamu nyangkanya aja. Lah rugi kan. Rugi gitu. Orang begitu di PHK, tapi omongannya cakep. Oh ini nih kali, saya bisa jadi pengusaha. Itu yang dicatat. Ya gue tambah susah aja. Ya itu juga yang dicatat. Allah. Jangan sampai dapat fana'am izannya Rasulullah itu. Fana'am izan. Iya jangan. Ya ini kan hadis berlaku umum. Contohnya emang sakit. Contohnya emang penyakit. Tapi kan kita bisa bawa pada umum. Ya hujan lah. Es gue nggak lakuin. Ya udah kata Rasulullah Pak. Fana'am izan. Fana'am izan. Janganlah. Jangan, tetap aja yakin. Hujan nih. Bismillah, tetap laku. Laku juga insya Allah. Lanjut. Qala a'rabiyun libni Abbas. Pamannya Nabi ini ya. Mayuhasibun nasi yaumal qiyamah. Ini dia nih. Yang saya bilang feminis. Ini yang saya bilang feminis. Qala Allah. Qala najautu warabbil Ka'bah. Allah karim. Keren nggak? Ustadz Nas yang baca. Coba silakan baca artinya.
Seorang Arab Badui bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, siapa yang akan Oh. menghisapku pada hari kiamat? Ibnu Abbas menjawab, Allah. Lalu Badui itu pun berkata, berarti aku akan selamat demi Tuhan pemilik Ka'bah. Coba. Masa kalah sama orang Baduy yang S1? Ah, masa kalah sama orang Baduy yang S2? Masa kalah sama orang Baduy yang teman-teman di Magnet Rizki yang S3? Nah, Orang Baduy aja bisa bilang, memang yang hisap saya siapa wahai Ibnu Abbas? Oh, kata Ibnu Abbas. Apa kata Baduy? Kalau begitu najautu warabbil Ka'bah. aman. Berarti aku akan selamat. Gila nggak? Masya Allah. Coba Ustadz Nas baca lagi yang teks berikutnya dari Sayyiduna Syekh. Sayyiduna Syekh Asy-Sya'rawi rahmatullahi alaih kana yaqul la yahzanu man lahu abun fakaifa yahzanu man lahu rabbun. Aduh, cakepnya. Coba lihat terjemahnya. Syekh Sya'rawi, semoga Allah menyayanginya, beliau pernah berkata, orang yang memiliki ayah tidak akan bersedih. Lantas bagaimana mungkin orang yang memiliki Tuhan bisa bersedih? Oh, coba. Coba itu kalimat. Apa nggak bikin kita jadi senyum itu? Allah, Masya Allah. Yang punya bapak aja nggak bakal sedih katanya. Dia bisa ngadu sama bapaknya, bisa minta duit sama bapaknya. Lah, lu punya Tuhan masa sedih? Berarti lu nggak dipakai. Nggak pernah minta lu sama Tuhan lu. Gitu kan? Ya Allah. Lanjut Ustadz Nas. La tahzan wa rabbuka Allah wa la tahzan wa habibuka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersedih karena Tuhanmu adalah Allah, dan tak usah bersedih karena kekasihmu, dan nabimu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Intonasinya sedikit dipakai. La tahzan wa rabbukallah. Wa rabbukallah. Oke, baik. Wa la tahzan wa habibuka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat masih kalimat Sya'rawi. Satu. Jangan sedih karena Tuhanmu adalah Allah. Dan udah beneran jangan bersedih. Kenapa? Karena kekasihmu dan nabimu adalah Muhammad. Iya ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nyampe dah udah. Kelar. Alhamdulillah. Sekarang tinggal kita bertanya dah kepada diri kita masing-masing. Siapa yang belum menikah? Lalu famadzannukum birabbil alamin. Tanya sama yang belum punya anak. Famadzannukum birabbil alamin. Tanya yang lagi di PHK, ninggalin utang tula di perusahaan. Nggak dapat pesangon, bahkan belum dibayar gajinya. Famadzannukum birabbil alamin. Mereka memperantara semua. Udah jangan ditanya mereka mah. Udah Allah aja yang ditanya. Tadi udah dibilang sama Sya'rawi, udah dibilang sama orang Baduy tadi. Najautu wa rabbil Ka'bah. Sekarang tinggal kita nih Ustadz Nas, kita tanya. Yang pada punya utang. Famadzannukum birabbil alamin. Tanya sama mereka yang rusak hubungan suami istrinya. Famadzannukum birabbil alamin. Kamu yakinnya apa? Yakinnya cerai? Yakinnya bisa baik? Yakinnya bahkan langgeng nanti bisa berumah tangga sampai akhir hayat? Atau bagaimana? Famadzannukum birabbil alamin. Tanya pengusaha-pengusaha yang sampai hari ini belum ketahuan bagaimana caranya menggaji karyawan, bagaimana caranya kemudian ngasih THR, boro-boro gajian, boro-boro THR. Ampun, ini kayaknya belum tentu bisa hidup. Famadzannukum birabbil alamin. Bagaimana juga kita yang bacaan Qur'annya belepotan, nggak bisa baca Qur'an, bla bla bla. Famadzannukum birabbil alamin. Sekalian aja, ya Allah, saya lagi nggak bisa baca. Bismillah ya Allah. Jadikan saya malah Sayyidul Qurra di Indonesia. Allah. Jadikan saya Sayyidul Hufaz di Indonesia. Famadzannukum birabbil alamin. Allah, insyaallah. No matter what, no matter how. Kun fayakun, insyaallah. Tanya sama mereka-mereka yang anaknya pada bararanda. Susah diajak ngomongnya, susah diaturnya, susah taatnya. Susah dengar sama orang tuanya. Udah jangan diurus tuh anak mah. Yang diurus bagaimana zonmu kepada Tuhanmu. Famadzannukum birabbil alamin. Yang mana istrinya cerewet, yang mana suaminya ringan tangan. Famadzannukum birabbil alamin. Engkau Allah akan mengubah istrimu. Engkau yakin Allah akan mengubah suamimu. Famadzannukum birabbil alamin. Tanya diri kita semua yang masih belum bisa bangun masjid, belum bisa punya masjid sendiri, belum bisa punya pesantren. Famadzannukum birabbil alamin. Ya lah Pak Ustaz. Tapi saya kan bukan turunan Ustaz.
atas saya udah periksa, nggak ada itu yang namanya jadi ustadz, jadi ngaji. Nggak mungkin Pak Ustadz. Famazonnukum birabbil alamin. Hati-hati. Hati-hati sama omongan. Bener Ustadz Nas. Saya sih cuman nerjemahin dari Ustadz Nas aja. Betul itu. Makanya magnet rezeki jadi bener. Kan gitu kira-kira kan? Hah? Ya bagaimana kitanya kan? Iya. Kita mancarin apa, narik apa, kan begitu. Hah? Bener nggak? Iya. Magnet rezeki kan kira-kira begitu kan? Betul. Mancarin apa, nanti Narik. narik apa? Hati-hati. Hati-hati gitu. Jazakumullah Ustadz Nas. Saya bisa ikut belajar. Salam hormat buat semuanya. Mudah-mudahan barokah hidup dunia dan akhiratnya. Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah membukakan ya husnuzon penuh terhadap Allah Jalla Jalaluh. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina. Amin. Makasih Ustaz Nas. Walhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini ada sesi tanya jawab atau bagaimana Ustaz? Kayaknya bersambung aja kali ya habis lebaran deh. Ingetin saya, kita ngaji Yunus ayat 9, ayat 10. Yahdihim rabbuhum biimanihim. Ujungnya harus apa? Ujungnya harus apa? Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.